Kirinya ampunan ya Allah, Martinelli, gue benci banget sama Martinelli. Dan bener-bener sebelah sama Arteta yang udah bener-bener kayak kewenger-wengeran gitu loh. Dia tuh keras kepala banget di satu taktik. Memang Arteta jago membawa perubahan di Arsenal segala macam bla 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 bla. Tapi kalau cuman si Martinelli bangsat ini, lu tuh posisi lu kosong sendirian di pinggir. Itu oke guys, balik lagi di konten Only Gunners. Kalau kalian melihat baju saya sekarang hitam-hitam, gue lagi nggak mood pakai baju Arsenal. Karena di matchday terakhir, matchday 14 atau 15 sih lawan Fulham. Pokoknya di matchday 15 kalau nggak salah. Lawan Fulham, Arsenal mengalami hasil yang cukup mengecewakan ya buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa bikin videonya telat, memang pertama karena saya sibuk telat uploadnya ya. Yang kedua emang karena mood gue jelek banget abis pertandingan lawan Fulham kemarin itu, Arsenal lawan Fulham kemarin itu. Benar-benar penyakit lama Arsenal soal mentalitas tuh belum sembuh juga gitu loh ternyata. Kalau udah gini gue juga jadi bingung ya. Karena buat gue pribadi hasil imbang 1-1 lawan Fulham tadi malam tuh sangat-sangat mengecewakan ya, dan ini mungkin salah satu pertandingan Arsenal yang paling jelek yang gue tonton di musim ini gitu loh. Instead of ketika kalah kemarin lawan Bournemouth, lalu kalah lawan apalagi sih Arsenal 2 kali kalah, gue mendingan pas kalah kemarin deh karena masih ada perjuangan yang signifikan. Kalau tadi malam tuh lawan Fulham, astagfirullahaladzim, capek banget gue apalagi sama si Martinelli. Allahu Akbar Martinelli. Sumpah capek gue ngelihatnya. Jadi langsung aja kita bahas ya pertandingan lawan Fulham. Kalau di squad seperti biasa sebenarnya gue udah males bahas squad segala macam, tapi template-nya emang gitu. Jadi squad David Raya tidak tergantikan, masih Saliba, terus Kiwior masih mendampingi Saliba ya, karena Gabriel ternyata emang cederanya cukup parah gitu. Terus perubahan posisi, Timber balik lagi main di kiri seperti waktu sebelum Calafiori cedera. Di kanan Thomas Partey mengherankan ya. Di tengah kemudian Jorginho dimainkan dari awal mendampingi kapten Martin Odegaard, Declan Rice. Di depan ada Martinelli, Trossard, Havertz dan Saka. Lalu yang cukup menarik di pertandingan lawan Fulham ini adalah squad Fulham diisi beberapa mantan pemain Arsenal ya, Bernd Leno, kemudian ada Alexi Iwobi, ada Emil Smith Rowe, dan sebenarnya juga masih ada Reiss Nelson di sana. Cuman Reiss Nelson statusnya pemain pinjaman dari Arsenal, jadi nggak bisa main gitu Kak. Kalau yang lain kan udah permanen move, kalau Reiss Nelson enggak. Lalu gimana jalannya pertandingan lawan Fulham tadi malam? Menurut gua sih stressful menurut gua, salah satu pertandingan Arsenal yang stressful banget, mengecewakan sih. Kalau dibilang monoton sih kayaknya enggak ya, cuman Arsenal tuh kalau ngelawan tim yang mainnya low block itu, meskipun Saka dan Odegaardnya masuk main gitu loh, terus kemudian Arsenal punya senjata andalan corner kick, tapi nggak tahu kenapa kreativitasnya terhenti. Apalagi tadi malam ketika lawan Fulham tuh Odegaard sama Saka tuh bener-bener dipres mati-matian. Yang jadi problem dari Arsenal saat tadi malam lawan Fulham, dan sebenarnya ini udah kejadian di pertandingan Arsenal sebelumnya, ketika Martin Odegaard dan Bukayo Saka itu dikunci kayak tadi malam, Arsenal tuh nggak punya pemain yang bisa memutus itu gitu loh. Yang lain kapabilitasnya ya pemain bagus aja, paham taktik, skillnya bagus, tapi not a special talent yang bisa mengubah keadaan hanya dengan sendirinya. Gue kasih contoh, Saka itu bisa mengubah pemain hebat menurut gue yang disebut world class adalah pemain yang bisa mengubah pertandingan seorang diri. Bukan artinya egois ya, tapi dia memiliki kayak apa ya, faktor X yang di atas rata-rata yang bisa membuat jalannya pertandingan berubah
dan kerasa perbedaannya ketika dia ada atau enggak gitu. Bukan artinya dia sendirian lawan 11 orang lawan jago, enggak juga. Messi juga enggak gitu loh yang levelnya God. Maksud gua kayak kemarin Odegaard nggak main, kerasa banget kreativitas Arsenal berkurang. Terus Saka cedera, kerasa banget serangan dari sayapnya Arsenal tumpul banget, nggak kayak biasanya. Terlebih statistik Arsenal dalam open play di beberapa pertandingan terakhir ini, open play golnya jelek banget. Gua seneng dengan Arsenal jadi corner FC itu, gua nggak apa-apa karena itu kan nggak semua tim bisa juga memanfaatkan corner semaksimal Arsenal, nggak apa-apa. Tapi itu tuh bukan jadi serangan utama untuk menang gitu loh. Karena ternyata open play-nya Arsenal juga nggak bagus-bagus amat gitu loh. Pemain-pemain lainnya oke, Saliba, Rose di belakang, dia jaga pertahanannya bagus, Raya brilian, Declan Rice konsisten, Thomas Partey brilian, Saka oke. Tapi itu semua untuk di depan, untuk finishing di depan nggak ngebantu sama sekali. Ya Havertz di beberapa pertandingan awal memang sangat konsisten dan berkontribusi ya, tapi tetap untuk menjadi kampiun, juara di Liga Inggris atau liga apapun gitu, menurut gua konsistensi mencetak gol dan menang tuh ya penting. Intinya memang sepak bola tuh bukan soal menang atau kalah gitu, itu hal yang wajar, betul. Gua 20 tahun ngedukung Arsenal juga nggak pindah gua. Walaupun Arsenal nggak dapat gelar Liga Inggris, nggak masalah gua dengan proses segala macam. Cuman tuh kayak menjemukkan aja gitu loh pemain-pemain Arsenal yang sekarang eranya lebih modern, yang lu udah punya banyak fasilitas untuk berkembang, memahami statistik lawan, memahami pergerakan lawan dengan teknologi, kayak lu bisa lihat video lawan dulu segala macam, nggak kayak dulu. Sangat jadi kayak nggak ada gunanya teknologi itu. Mungkin analisis yang dilakukan Nicolas Jover, pelatih set piece-nya Arsenal, sehingga Arsenal bisa banyak bikin gol dari set piece, mungkin memang sangat membantu gitu loh untuk menciptakan peluang yang nggak dimiliki tim lain ketika tim kita buntu. Yes, tapi masa sih berharap di situ terus Arsenal tuh? Dan gue tuh bener-bener sebel sama Arteta yang udah bener-bener kayak kewenger-wengeran gitu loh. Dia tuh keras kepala banget di satu taktik. Memang Arteta jago membawa perubahan di Arsenal segala macam bla 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 bla. Tapi kalau lu begini terus nih, dua tahun terakhir tuh memang fantastis Arsenal. Tapi kalau lu tidak punya strategi plan B, itu tuh ya tim kita hanya bakal jadi pesaing juara terus. Kita tuh nggak punya clutch gitu loh, nggak punya pembeda yang bisa bikin kita yakin tim ini memiliki hasil maksimal di setiap pertandingan. Contoh Bayer Leverkusen musim lalu yang permainannya clutch banget, efektif banget sehingga dia jadi juara. Skuadnya Bayer Leverkusen nggak banyak pemain bintang-bintangnya kok. Tapi mereka bisa jadi juara bahkan tanpa kalah gitu loh. Nah, gue nggak berharap Arsenal tanpa kalah deh. Liga Inggris memang liga paling susah gitu. Tapi minimal jangan buang poin yang harusnya lu menang gitu loh. Lawan Fulham kemarin tuh lu harusnya menang. Itu aja menurut gue. Walaupun cuacanya anginnya jelek segala macam ya. Cuman secara statistik pertandingan aja Arsenal udah hampir 70% nguasain bola. Buat apa lu nguasain bola sebanyak itu? Kalau Barcelona di eranya Messi, Xavi, Iniesta dulu, era tiki-takanya Pep, ngosain bola sebanyak itu udah pasti 3 gol mah kejadian. Nah, Arsenal ini buntu banget karena yang di depannya pertama tidak klinis. Gua nggak nyalain Havertz ya, karena Havertz pada dasarnya bukan striker, kita semua udah tahu gitu. Dan Gabriel Jesus banyak cederanya dan permainan dia tidak konsisten di 2 tahun terakhir ini. Dan gue memaklumi. Oke deh, katakanlah Arsenal memang udah kepalang nih, kita musim ini nggak beli striker yang bagus, oke. Tapi minimal ada strategi lain yang mana lu bisa menghasilkan gol atau menyegel kemenangan tuh dengan lebih pasti gitu loh. Trossard itu bagus di 2 musim kemarin. Musim ini tuh entah kenapa Trossard tuh kayak decision makingnya jelek seperti yang gue bilang kemarin. Trossard tuh bener-bener tipe pemain super sub sih menurut gue. Dia bukan tipe pemain inti yang
yang bisa konsisten 90 menit atau dari awal. Trossard tuh bener-bener super sub yang kita tahu semua di awal pembelian dia, ketika dia mainnya dari bangku cadangan banyak ngasih efek. Sisanya ketika dimainin inti bukan sepenuhnya jelek, enggak. Tapi lebih bagusan, masih banyak pemain yang lebih bagus yang bisa kita beli atau kita ambil, yang bisa nempatin posisi itu. Karena Saka tuh world class menurut gua di kanan doang gitu loh. Tapi di kirinya ampunan ya Allah, Martinelli, gua benci banget sama Martinelli. Demi Allah, demi Allah, Martinelli tuh kenapa ya? Dia dribblenya tuh udah nunduk-nunduk. Dia tuh dribble kayak anak SSB baru belajar main bola, cuman ngulek doang lewat, kagak gitu loh. Umpan crossingnya jelek, positioningnya jelek gitu loh. Dan yang paling gua kesal dari selain si Martinelli ya, Martinelli bukan yang tadi kata gua salah, bukan yang paling gua kesal. Martinelli yang paling gua kesal pertama. Setelah itu adalah Arteta yang gua kesal kedua. Karena dia kekeh nempatin Thomas Partey di kanan terus, yang mana memang gua udah bilang di 2 musim terakhir Partey bagus di posisi itu untuk invert fullback dari sana, betul. Tapi Partey semakin tua dan banyak cederanya. Sementara posisi fullback invert itu memerlukan stamina dan konsistensi yang luar biasa secara fisik juga gitu loh. Dan Partey bukan posisi aslinya di situ, dipaksain terus sama si Arteta. Memang Arsenal lagi krisis pemain belakang ya. Ben White cedera, Calafiori cedera, Gabriel cedera, Zinchenko tadi malam juga cedera, nggak bisa main. Siapa, Tomiyasu cedera. Tapi masih ada satu pemain yang super fit sebenarnya, Kieran Tierney, dan dia posisi aslinya bek kiri. Daripada lu maksain si Thomas Partey di kanan, mendingan Tierney main di kiri, Timber dibalikin di kanan, karena Timber sama Saka di posisi kanan Arsenal tuh klop banget untuk bantu serangan. Partey dibalikin ke tengah karena Jorginho bagus, tapi Jorginho itu perannya kayak si Trossard, dia tuh super sub atau alternate ketika Arsenal buntu, bukan inti untuk membuat satu kerangka penyerangan yang gue bukan mengistimewakan satu pemain dan sehingga pemain itu egois dan pemain lain harus ngikutin dia gitu, enggak. Tapi sistem menyerang Arsenal memang dibangun di konstruksi sama Saka dan Odegaard gitu loh, jadi harus ngikutin mereka. Nah, statistik kemenangan Arsenal yang bagus adalah ketika Thomas Partey main di tengah, Timber main di kanan, bukan Jorginho. Jorginho bagus, gue suka, udah bilang kan dari episode sebelumnya. Cuman Jorginho balik lagi, dia juga secara stamina udah semakin tua dan tidak konsisten main. Untuk beberapa pertandingan yang butuh pembeda, gue suka Jorginho main, Trossard main, tapi bukan inti. Dan itu Arteta kekeh banget di formasi itu gitu loh. Terbukti malah nyerang, gol pertama malah bikin sama si Raul Jimenez duluan itu. Astagfirullahaladzim. Ya kan, gue nggak tahu lagi dah si Arsenal ini kenapa. Golnya Raul Jimenez aja gue sampai lupa gimana golnya, tapi duluan dia bikin tuh Fulham. Nah, ketika keteteran kayak gitu, gue dan penguasaan bola, biasanya kan kalau misalnya kita kebobolan duluan, tim lawan jadi semangat nyerang gitu, terus kita kemudian kehilangan, karena nervous kehilangan bola lebih banyak. Nah, Arsenal tuh enggak tadi malam, tetap menguasai bola, tapi balik lagi karena open play-nya tidak banyak terjadi gol, alhasil buntu juga pada akhirnya gitu loh. Lalu yang bikin gol emang William Saliba tadi malam ya kan. William Saliba bikin gol, tapi itu juga dari set piece. Gua bangga, set piece-nya Arsenal memang mantap sekali, dan Saliba juga secara terus-terusan bikin gol. Gua bangga banget. Tapi mana gol open play-nya kok buntu banget. Astagfirullah. Kemudian Trossard diganti nih di menit 60, Martinelli masuk ya kan. Si Martinelli ya tadi seperti gua bilang, bola cuma digiring ke pinggir-pinggir doang anjing, nggak dipasing ke belakang juga kadang salah, crossing jelek, decision makingnya lebih buruk lagi dari Trossard. Ketika temennya kosong kagak dioper, ketika ada temen yang peluang ruangnya jauh lebih terbuka lebar, dia malah nggak ngoper, malah dia shoot. Berharap alasannya mungkin berharap corner. Kata gue nggak perlu, itu banyak temen lu yang kosong di depan kotak penalti yang harusnya lu passing anjing. Kesel banget gue, astagfirullahaladzim.
Odegaard bahkan diganti, Nwaneri masuk, lalu Gabriel Jesus masuk, lalu siapa lagi sih yang masuk tadi malam? eh Siapa ya? Gue lupa dah. Merino masuk. Merino ini gue bilang masih prosesnya adaptasi. Gue nggak berharap banyak sama Merino. Tapi kekekahan si Arteta untuk tetap mainin Thomas Partey di kanan sampai akhir itu benar-benar nggak ada gunanya, bro. Gue nggak bisa bahas Fulham banget karena Fulham memang tidak menyerang sama sekali. Smith Rowe jadi ganti, Iwobi nggak jelas, Leno juga biasa aja ya, karena selain cuaca buruk. Tapi masa sih kita alasan sama cuaca buruk gitu loh. Dan ini satu poin yang gue setuju banget. Ada satu kritik dari Paul Merson atau Paul Merson kayaknya. Ada satu momen terjadi di akhir babak kedua di hari pertandingan di mana Gabriel Martinelli crossing bola ke Saka, disundul Saka, gol, tapi ternyata sama VAR dianulir karena offside. Oke. Mungkin buat teman-teman yang biasa nonton bola kayak ya udahlah lu malesan aja sama VAR gini. Gua nggak alasan sama VAR. VAR mengambil keputusan bener, itu memang offside posisinya Martinelli. Cuman si Martinelli bangsat ini, lu tuh posisi lu kosong sendirian di pinggir. Itu pemain belakang lawan tuh rata. Lu tuh sebelum memutuskan lari, karena dia dikasih passing sama Declan Rice kalau nggak salah. Dikasih passing sama Declan Rice ke pinggir, ke areanya dia. Lu tuh sebelum lari lihat dulu dong backnya posisinya sejajar sama lu apa enggak. Ini dia tuh goblok banget, langsung lari-lari aja di pentas sebesar Liga Inggris, di klub sebesar Arsenal yang emang pengen juara. Keputusan lu itu sangat merugikan, bro. Kenapa? Karena kalau lu nggak offside, itu beneran disahin sama VAR. Dan itu kesalahan yang harusnya udah dikurang-kurangin sama tim yang ingin juara sih menurut gua. Dan si Martinelli ini nggak ada dewasanya banget, anjing. Nggak bisa sama sekali membuat suatu perbedaan yang signifikan buat klub gitu loh. Di 1, 2, 3 musim pertamanya sensasional player lah gini. Oke ya, kita semua mikirnya karena dia masih muda jadi kita kaget, wah anjir ada pemain muda yang sehebat ini bisa ngasih beberapa gol yang memenangkan Arsenal, betul. Tapi untuk menjadi satu pemain yang reguler di tim inti, kalau lu tidak setingkat sama Saka, mendingan Arsenal cari pemain lain dah menurut gua. Ini tim benar-benar digendong Saka, Saliba, Gabriel sama Odegaard doang, anjing. Yang lainnya bukan jelek ya, yang lainnya konsisten, tapi kerangkanya udah cukup kuat, tapi nggak ada clutching moment, ya nggak ada momen pengunci untuk kemenangan dan yang spektakuler dari Arsenal FC di musim ini gitu loh. Maka ini dapat tiba-tiba seri lagi. Yang gue sebel padahal Liverpool seri, City seri, MU kalah, Tottenham sama Chelsea ya walaupun menang Chelsea tapi ya bodo amat lah itu sebenarnya kalau Arsenal menang. Ini emang episode kemarahan gua sih sebenarnya sama si Arteta dan Martinelli. Tapi kita lihatlah nanti. Gue pengen tahu abis pertandingan ini kan lawan AS Monaco di Liga Champions ya. Gue capek kalau ngelihat pertandingan Arsenal yang kayak gini gitu loh. Kalau kalah dibantai kayak 8-2 lawan MU karena kualitasnya permainan dan timnya jauh gitu, gue nggak apa-apa, gue ngakuin kalah. Atau kemarin kalah lawan Bournemouth karena permainan Bournemouth lebih menyerang, oke. Ini masih Fulhamnya juga nggak bisa apa-apa, Arsenalnya nggak bisa bikin gol, itu yang bangsat menurut gue mah. Oke, jadi sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya, bye bye.